Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana? Baik, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya pembuka materinya. Kita lanjutin lagi. Kita masuk ke lingkaran, ini materi yang kedua. Materi kedua dari lingkaran, Mas. Kemarin itu kan tentang persamaan lingkaran. Untuk yang sekarang itu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 poin yang mau aku bahas, sama kayak kemarin. Ini pada persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu kemarin ada di pusat 0,0 ya. Terus yang kedua persamaan x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Terus yang persamaan yang ketiga itu persamaan untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran itu merupakan titik yang terletak di dalam lingkaran. Terus ada juga yang di luar lingkaran, ada juga yang terletak pada garis lengkung lingkaran, jadi tepat di garis lingkarannya. Nah, yang pertama itu pada persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, untuk persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari r kuadrat, itu si titiknya terletak di dalam lingkaran. Itu untuk yang ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, itu titiknya tepat pada pusat lingkaran. Terus syarat yang ketiga itu x kuadrat ditambah y kuadrat lebih dari r kuadrat, maka titiknya terletak di luar lingkaran. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Titik yang pertama itu 3,1, yang kedua itu 4,3, yang ketiga itu min 2, min 5. Nah, caranya itu, yang pertama nih, yang di titik 3,1. Tulis dulu persamaan awal yang ada di soal. Itu kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, terus tulis lagi persamaan barunya nih. Kita misalkan si yang 3,1 itu x1 kuadrat. X1-nya itu 3, y1-nya itu 1. Kita substitusikan ke rumus persamaannya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan, tadi itu X1-nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, si 10 ini, tadi kan di persamaan awalnya itu kan R-nya itu 25 nih. Sedangkan pas dihitung dengan titik yang diketahui tadi, itu R-nya jadi 10. Nah, 10 itu kurang dari 25. Jari-jari yang persamaan barunya itu kurang dari jari-jari yang persamaan diketahui di soal. Jadi x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat kurang dari 25. Nah, jadi didapat kedudukan titiknya itu ada di dalam lingkaran. Terus soal yang kedua tadi itu kan titiknya 4,3. Sama caranya kayak tadi juga, x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Terus x1 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, di sini jari-jarinya di persamaan yang diketahui di soal sama persamaan yang baru ini, jari-jarinya sama kan? Jadi x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan 25. Kedudukan titik di soal yang kedua ini ada di pusat lingkaran. Untuk soal yang ketiga itu ada di titik min 2, min 5. Sama, tinggal disubstitusin juga x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Terus jadinya didapetin
X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu sama dengan 29. Nah, si 29 ini lebih dari 25. Jadi, kedudukan titik di min 2,5 ini titiknya itu ada di luar lingkaran. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Ini materi yang kedua. Di persamaan kedua itu persamaannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama kayak yang tadi pertama, ada 3 syarat. Itu X min A kuadrat ditambah sama X min A. Syarat yang pertama itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat, maka titiknya itu ada di dalam lingkaran. Terus syarat yang kedua, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat itu ada tepat pada pusat lingkaran. Terus syarat yang ketiga, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titiknya ada di luar lingkaran. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan kedudukan titik 3,5 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Caranya sama kayak yang tadi, tulis dulu persamaan awalnya, persamaan yang ada di soal. Terus tinggal disubstitusiin ke persamaan yang baru. X1-nya itu tadi 3, Y1-nya itu 5. Kita substitusiin 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, 9 ini kurang dari 16, kurang dari jari-jari yang persamaannya ada di awal tadi. Jadi, X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat kurang dari 16. Maka, titik 3,5 itu terletak di dalam lingkaran. Gitu. Paham ya? Paham, Kak. Oke, terus ini yang terakhir. Persamaan yang terakhir itu bentuk umum persamaan lingkaran. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah YY ditambah C sama dengan 0. Syaratnya ada 3 juga sama kayak tadi. Kalau kurang dari 0 itu di dalam lingkaran, kalau sama dengan 0 itu titiknya ada tepat pada pusat lingkaran. Kalau lebih dari 0 itu titiknya ada di luar lingkaran gitu ya. Jadi contoh soalnya, kedudukan titik min 2,9 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 8Y dikurang 5 sama dengan 0. Caranya sama kayak tadi, tinggal disubstitusiin X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah 4X1 dikurang Y1 dikurang 5 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 karena X1 nya tadi min 2, Y1 nya tadi 9 ya. Terus dikurang 8 kali 9 dikurang 5. Nah, hasilnya itu 0. Maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah 4X dikurang 8 nya dikurang 5 sama dengan 0. Itu titik min 2,9 itu terletak pada pusat lingkaran. Oke, untuk bentuk umum persamaan lingkaran ini udah paham semua ya? Kalau udah paham, kita coba ke latihan soal nih. Latihan soal yang ini. Ada yang bisa nyoret-nyoret di sini gak? Kalau nggak ada yang bisa nyoret-nyoret, coba nanti jelasin aku yang nulis gitu. Jangan nyoret-nyoret di layarnya. Kalian yang ngerjain. Saya, Kak. Coba topan. Bentar, Kak, saya ini dulu.
Kalau nggak yang lain mau nulis di kertas dulu nggak apa-apa, nanti hasilnya kasih tahu ke aku jawabannya. Gak bisa. Bisa, coba bacain deh. Coba aku yang nulis. Udah paham berarti ya? Ini saya bacain aja, Kak. Boleh. Gimana caranya pertama? Caranya itu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan 1 plus 4. Terus X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4. Jadi 5. Nah, kalau udah kayak gini, berarti titik 1,2 itu ada di kedudukan titiknya ada di mana? Kalau sama dengan 5, berarti kedudukan titiknya ada di pusat lingkaran. Oke, seperti itu. Kalau udah benar, paham semua berarti kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua itu ini di pusat A, G, kedudukan titik 5,3 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 36. Ada yang mau jawab lagi? Aku mau coba, aku cara-cara ya? Boleh. Bisa gak? Oke,
aja Kak, tapi berantakan. Nggak apa-apa. Hasilnya 13, berarti si kedudukan titiknya itu ada di mana? Ada di dalam. Benar, di dalam lingkaran. Oke, ada soalan terakhir, kita bareng-bareng aja ngerjainnya. Tentukan kedudukan titik 3,7 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat plus 4x ditambah 2y dikurang 13 sama dengan 0. Kalau soal yang ini berarti X1-nya berapa, Y1-nya berapa? Coba nih sebutin substitusinya. 1 kuadrat berarti berapa kuadrat ini jawabannya? Tiga kuadrat ditambah satunya 7 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 2 dikali Y1-nya 7 dikurang 13. Nah, hasilnya berapa nih? 3 kuadrat 9 ditambah 47. 7 kali 7 49 ya. Sama ya, maaf ya. Berarti 4 kali 3 12 ditambah 14 kurang 13. Berarti hasilnya hasilnya 47. Karena 47 ini kan di persamaan saya 0 itu lebih dari 47 itu yang ini, hasil ini lebih dari 0 kan, berarti karena lebih dari 0 jadi kedudukan titiknya ada di mana? Kedudukan titiknya itu karena lebih dari 0 ada di luar lingkaran posisinya nanti. Nah, paham semuanya? Udah paham? Paham Kak? Oke. Karena udah paham semua, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada Kak. Udah paham semua ya. Ya, materi untuk yang kedudukan titik terhadap lingkaran ini udah selesai sampai sini. Untuk pertemuan berikutnya itu kita bahas materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita tutup dulu materinya. Pembelajarannya kita tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.